Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Sebelum menuju ke konten, jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami konten dalam video ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita menuju ke konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab nilai mutlak dalam persamaan linear dan pertidaksamaan kali ini akan dibahas mengenai persamaan linear satu variabel. Sebelum memulai materi, siapkan perlengkapan mencatat kalian. Mulailah dengan berdoa agar dapat diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Persamaan linear satu variabel ini sebenarnya telah kalian pelajari semasa SMP. Nah, di SMA kali ini, konsep tersebut akan digunakan, namun dalam permasalahan-permasalahan yang lebih kontekstual. Perhatikan permasalahan berikut. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 75 km per jam. Pada waktu yang sama, sebuah bus berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan 65 km per jam. Jika jalur yang ditempuh mobil dan bus tersebut sama dan panjangnya adalah 350 km, maka mobil dan bus tersebut akan bertemu berapa jam, berapa menit setelah berangkat, berapa jam, berapa menit sebelum mobil tiba di kota B. Nah, untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat membuat ilustrasi begini. Misalkan di sini kota A dan di seberang sini kota B. Terus dibilang bahwa mobil berangkat dari kota A ke kota B. Bus berangkat dari kota B ke kota A. Nah, one time pada suatu waktu kan mereka berpapasan tuh di sini. Dan soalnya nanyain berapa jam, berapa menit setelah mereka berangkat, mereka bertemunya. Berapa jam, berapa menit sebelum mobil tiba di kota B, mereka bertemunya. Misalkan gini, lama perjalanan mobil dari kota A ke kota B itu 5 jam. Kalau setelah 3 jam nih, mobil berangkat dari kota A, setelah 3 jam berangkat, dia berpapasan dengan bus. Kira-kira berapa jam sebelum mobil tiba di kota B, mereka bertemu? Kalau dari sini ke sini 5 jam, mobil dari kota A ke kota B nyampainya 5 jam. Sementara 3 jam setelah berangkat, 3 jam setelah berangkat, mobil sama bus berpapasan. Berarti berapa jam sebelum mobil tiba di kota B mereka berpapasan? Ya, 5 jam dikurangi 3 jam. Jadi, untuk soal yang kedua ini, kita harus cari tahu dulu berapa jam mobil berangkat dari kota A ke kota B. Setelah itu kita tinggal kurangi dengan waktu berpapasannya. Karena kecepatan mobil 75 km per jam dan kecepatan bus 65 km per jam, maka setelah 1 jam berarti mobil menempuh 75 km dan bus menempuh 65 km. Total jarak yang mereka berdua tempuh adalah 75 ditambah 65. Total jarak yang mereka tempuh adalah 140 km. Kalau setelah 2 jam, mobil menempuh berarti 75 km, berarti dikali 2 kalau 2 jam, 150 km. Kalau setelah 2 jam berarti bus menempuh 65 kali 2, yaitu 130 km. Total jarak yang ditempuh adalah 150 ditambah 130, jadinya 280 km. Nah, kalau setelah X jam, berarti mobil menempuh 75 dikali X. Kalau 1 jam 75 dikali 1,
Kalau 2 jam 75 dikali 2. Berarti kalau X jam 75 dikali X. Sementara bus menempuh 65 dikali X, yaitu 65X. Nah, total jarak yang mereka tempuh adalah 75X tambah 65X. 75X tambah 65X adalah 140X kilometer. Sekarang bagaimana solusinya? Jarak yang harus ditempuh kedua kendaraan tersebut bersama-sama agar dapat bertemu adalah 350 km, which is jarak kota A dengan kota B. Maka 140X km sama dengan 350 km. Total jarak yang ditempuh mereka nih, mobil sama bus, 140X selama X jam adalah 350 km yang kita harapkan. Berarti X adalah, ini 140-nya, kita pindahin aja ke sini. Jadi dari perkalian menjadi pembagian. Maka X sama dengan 350 dibagi 140. Setelah dihitung, disederhanakan, X-nya adalah 2,5. Berarti mobil dan bus tersebut akan bertemu berapa jam, berapa menit setelah berangkat. X tadi apa? Jam ya. Berarti kalau 2,5 jam, berapa jam, berapa menit? Ya, mobil dan bus tersebut akan bertemu 2 jam 30 menit setelah berangkat. Nah, pertanyaan kedua tadi adalah, mereka akan bertemu berapa jam, berapa menit sebelum mobil tiba di kota B. Berarti kita harus cari tahu dulu waktu tempuh untuk mobil. Jarak yang harus ditempuh mobil agar tiba di kota B adalah 350 km. Berarti kan mobil dari kota A ke kota B jaraknya adalah 350 km. Maka 75 km. 75 dari mana nih? 75X. Karena kan kita bukan pakai mereka berdua ya. Bukan pakai mobil dan bus. Ini kan mobil doang. Kalau ini 140X karena kedua kendaraan, yaitu mobil dan bus. Kalau yang ini, kita cuma butuh waktu tempuh untuk mobil aja. Berarti kalau mobil kan 75X. 75X km sama dengan 350 km. Maka, sama seperti kita ngerjain yang ini, X sama dengan 350, 75-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi pembagian X sama dengan 350 dibagi 75. Disederhanakan jadinya X sama dengan 42/3. Nah, X tadi apa? Jam. Berarti X adalah 42/3 jam. Jadi bagaimana untuk mengetahui waktu mereka bertemu, berapa jam, berapa menit sebelum mobil tiba di kota B? Bagaimana caranya? Ya tadi, berarti kita tinggal kurangkan 42/3 ini dengan 2,5. Jadi mobil dan bus tersebut bertemu 42/3 dikurangi 2,5 adalah 21/6. 21/6 jam sebelum mobil tiba di kota B. 21/6 jam itu berapa jam, berapa menit? 2 jam. Ya. Mobil dan bus tersebut akan bertemu 2 jam 20 menit sebelum mobil tiba di kota B. Lanjut ke permasalahan kedua. Umur Pak Adam adalah 8 kali umur anaknya. Sedangkan umur istrinya 6 kali umur anaknya. Perbandingan umur Pak Adam dan istrinya 10 tahun yang lalu adalah 3:2. Tentukanlah umur Pak Adam, istrinya, dan anaknya saat ini. Pertama kita bikin pengilustrasiannya, ilustrasinya. Misalkan saat ini umur anak Pak Adam, anaknya ya,
umur anak Pak Adam adalah X tahun. Maka karena dia bilang umur Pak Adam adalah 8 kali umur anaknya, berarti umur Pak Adam adalah 8X. Dan dibilang bahwa umur istrinya 6 kali umur anaknya, berarti umur istrinya adalah 6X. Kalau saat ini umur Pak Adam adalah 8X, kalau saat ini umur istrinya Pak Adam adalah 6X, berarti 10 tahun yang lalu umur Pak Adam berapa? Misalkan nih, kalau umur Pak Adam saat ini adalah 80 tahun. Berarti 10 tahun yang lalu tinggal kurangi 10. Demikian juga dengan istrinya, 10 tahun yang lalu berarti tinggal dikurangi 10. Maka 10 tahun yang lalu umur Pak Adam adalah 8X dikurang 10 tahun. Dan umur istrinya adalah 6X dikurang 10 tahun. Karena dibilang 10 tahun yang lalu perbandingan umur Pak Adam dan istrinya adalah 3:2, berarti 8X min 10 per 6X min 10 sama dengan 3/2. Sekarang bagaimana solusinya? Nah, tadi kita dapat persamaannya adalah 8X min 10 per 6X min 10 sama dengan 3/2. Kalau kita kali silang nih, berarti 2 dikali 8X min 10, 3 dikali 6X min 10. Dikali silang ya. Kasih tanda kurung. Biar bisa kita kali pelangi. Gitu. Kalau nggak dikasih ke tanda kurung, kemungkinan akan terjadi kesalahan perkalian cuma di sini doang. Gitu. Berarti ketika dikali pelangi, 2 dikali 8X adalah 16X, 2 dikali 10 adalah 20. Jadi yang sebelah kiri adalah 16X dikurang 20. Sama dengan, ini juga demikian dikali pelangi, 3 dikali 6X, 3 dikali minus 10. Berarti 3 dikali 6X adalah 18X, 3 dikali min 10 adalah minus 30. Oke. Sekarang kita satuin yang ada X-nya di sebelah kiri, yang enggak ada X-nya di sebelah kanan. Berarti 16X tetap di sebelah kiri. Nah, minus 20-nya pindah ke sebelah kanan karena enggak ada X-nya. Demikian juga dengan 18X yang di sini. Karena kita akan ngumpulin yang ada X-nya ke sebelah kiri, berarti ini pindah ke sebelah kiri. 18X pindah ke sebelah kiri jadi minus 18X. Seperti ini. Nah, minus 30 tetap minus 30. Terus tadi minus 20 karena dia pindah jadi plus 20. Kita hitung sekarang 16X dikurangi 18X. Berapa tuh? Jadi minus 2X. Nah, minus 30 ditambah 10, utang 30, tapi bayarnya baru 20. Maka masih utang 10 atau min 10. Kemudian untuk mendapatkan nilai X, si minus 2-nya, yang kita pindah minus 2 ya. Minus 2 kita pindahin ke sebelah kanan. Kalau dipindahin ke sebelah kanan karena ini perkalian, maka berpindah jadi pembagian. X sama dengan min 10 dibagi minus 2. Yang pindah perkalian ya, bukan negatif. Jadi karena yang pindah perkalian, tetap tandanya negatif. Pindah perkalian jadi pembagian. Tandanya tetap negatif. Kecuali yang di sini, dia pindah pengurangan. Maka menjadi positif. Sehingga X sama dengan min 10 per minus 2. Min dibagi min jadi positif. 10 dibagi 2, maka X-nya adalah 5. Oke, apakah ini yang ditanyain soal? X sama dengan 5? Bukan. Tadi X itu apa? X itu adalah umur si anaknya Pak Adam. Berarti, maka saat ini umur Pak Adam kan 8X. Berarti 8 dikali X adalah 8 dikali 5, 40 tahun. Kemudian bagaimana dengan umur istrinya? Umur istrinya Pak Adam adalah 6X tadi.
Berarti 6 dikali 5 adalah 30. Maka umur istrinya Pak Adam 30 tahun. Nah, yang X ini adalah umur anaknya, yaitu 5 tahun. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.